Dalam kesempatan kali ini, saya ingin kita tonton dulu beberapa fakta-fakta seputar kasus almarhum Vina Cirebon dan juga tentang Peggy Setiawan. Oleh karena itu, kita simak dulu beberapa video-video berikut ini. Kita cek videonya. Dan kalian pengacara-pengacara yang mendampingi saksi kemudian mengejek-ejek Peggy akan dihukum berat dan kemudian bebas, kalian harusnya bertobat, sembunyi sana. Jangan lagi kartu kantor pengacara kalian jangan pasang lagi, itu tutup karena udah ditandai orang, ya kan? Kalau pengacara kalau udah nenek-nenek, ya udah takutnya nanti alasan etik Saya pun. juga nenek-nenek, Pak. Ibu belum 60 tahun, ibu kan masih 70. Jadi kalau udah nenek-nenek, ya udah nggak usah. Kemudian kalau ada lagi pengacara yang tidak sarjana hukum, mungkin sarjananya sarjana kesenian atau sarjana lenong atau sarjana apa ya, yang nggak ada hukum-hukumnya, udah deh sadar diri aja gitu ya. Dan kalau sudah ada lawyer yang pernah dipecat, ngaku nggak dipecat, ya jangan salahkan saya, salahkan aja yang bilang kau dipecat, betul nggak? Nggak usah lagi kabur lari, KTP saya di sini, KTP saya udah nggak usah saling ngomong begitu. Jadi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Jadi ibu yakin Vina dibunuh? Iya, iya bukan kecelakaan Pak. Oh yakin. Saya yang mandiin, saya tahu kalau pembunuh mah ada tusukan Pak, ada pisau Pak. Pembunuhan Nah, itu bukannya bukan. ditusuk-tusuk, bukan. Bukan. Nggak ada. Ibu percaya Vina itu dibunuh apa kecelakaan? Dibunuh. Dibunuh. Tapi nggak pakai dipisau-pisau. Oh, nggak dibunuhnya ada. gimana tuh menurut ibu? Kayaknya abisnya saya mandiin tuh nggak ada luka tusukan. Oke. Jadi dibunuh tapi dibunuhnya nggak ada luka. Iya kayak dipukul. Pembunuhnya hebat berarti. Dipukulnya gimana? Soalnya kakinya kupak, remuk semua ini. Kakinya tulangnya. patah. Saya mandiin tuh, terus tangannya. Oke. Ibu kepalanya. yang ngemandiin Vina. Iya. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Ibu yang ngemandiin Vina. Vina waktu dimandiin tidak ada luka tusuk. Iya nggak ada, Tidak ada luka sayat. nggak ada. Cuman ininya tuh kayak pelembungan diisi banyu, gembor, darah keluar lagi. Yang ada adalah luka Di di kepala. kepala. Mungkin nggak lukanya jatuh dari motor? Enggak ah. Enggak. Ya boleh ibu berpendapat. Kayaknya sih dipukul atau di gimana. Kayaknya dipukul. Tuh, luka dalam, Luka Pak. dalam. Tuh. Sengkle tangannya beda. Tangannya patah. Sengkle. Tangannya Iya, patah. Iya, Pak, Oh tulangnya. iya. Jadi ini mulus. Nggak ada luka kecil-kecil. Oh, di sini jatuh mulus mah- ya? Kalau jatuh ya sobek otomatis lecet Oh, Pak, oh. ketel goel gitu kok, Pak. Ini mulus. Iya, saya tuh. Ini mulus. Iya, cuman ininya. Ini kaki patah. Iya. Ini kaki Pahanya patah. tuh, pahanya. Ada kelihatan bekas perkosa nggak? Ya Allah Pak, saya tuh mandiin. Ah. Kan, maaf ya Pak ya. Ah. Ari orang mandiin mayat. Kan ya dubur aja kan dikudekin, Ah. Pak, dibersihin. Ah. Itu alat pitanya tuh korek, Ah. dibersihin. Ah. Kok kinku lendir-lendir apa? Oh, ada campur lendir. darah, Pak. Mata itu Ah. Ari lendir kok masa lendirnya aku temen saya bilang. Ada gitu. lendirnya ya. Iya, tekrowok. Aduh, aku temen gini lendir. Oh, ada lendirnya. Campur darah. Ada lendirnya campur Sobek. bolong. Jadi guys, singgungannya Bang Farhad Abbas itu sangat mewakili hati masyarakat sekali. Tapi kita sangat dibingungkan dengan Bang Hotman Paris itu sebenarnya ada di jalurnya siapa? Jalurnya Peggy Setiawan atau di Pak Ibtu Rudiana? Terlepas dari penolakan terhadap KDM sebagai saksi, tapi paling tidak dari beberapa saksi-saksi yang dia temui, data-data yang dia ambil dari saksi mata, paling tidak itu dipakailah. Bila perlu juga salah satu pengakuan dari seorang mbah tadi, itu tolong dipanggil dan juga pasti dikawal untuk dengan terang menjelaskan bagaimana kronologi dari kasus seputar pembunuhan kepada almarhum Vina tersebut. Saya pikir itu guys. Ditangkap, dimasukkan di dalam mobil, disiksa, disetrum, rokok dimasukin ke telinga,
Di atas kepala ada bekas kunci gembok. Diinjak. Diminta minum air kencing. Betul, dia adalah pernah minum sini. Betul, dia adalah koliban. Betul, dia adalah orang yang hanya lulusan SD, lulusan SMP. Dia tidak bisa membayar pengacara mahal pada waktu itu. Orang dipidana seumur hidup tanpa alat bukti yang memadai. Dari setiap fakta-fakta yang disampaikan oleh KDM, menurut saya itu sangat-sangat mengerikan dan tidak berperi kemanusiaan. Dengan ini, paling tidak dan seharusnya KDM pantas menjadi seorang saksi. Tetapi kalaupun tidak memenuhi syarat sebagai saksi, data dari apa yang dikumpulkan dari para korban perlu diserahkan kepada yang berwajib sebagai saksi. Sehingga kebenaran itu tidak dimanipulasi oleh uang dan juga tidak dimenangkan oleh mereka yang punya kekuasaan atau oknum. Saya kira itu. Saya tidak butuh uang, saya butuh keadilan di negara ini. Pelaku penangkap yang namanya Peggy Setiawan itu orangnya saya kenal. Itu salah satunya. Kedua, drakor dari kasus Vina ini ya adalah seorang bapaknya Eki itu sendiri, AR. Saya nggak berharap balas budi atau ngantongi dolar dari konten-konten termasuk seperti Deddy Mulyadi. Setelah saya viral itu mengangkat kasus ini, saya nggak butuh uang, saya butuh keadilan. Nih ya, jangan rakyat kecil terus yang ditindas dengan hukum ini. Kalau saja Bapak Presiden ya mengizinkan saya pinjam itu ya seragamnya Bapak Listio Sigit, kelar ini kasus ini ya. Sampaikan ya sama Bapak Presiden ya. Andai kata seragam Bapak Listio Sigit itu bisa saya pinjam, selesai hukum ini ya. Andai saja ya Bapak Presiden Republik Indonesia ini mendengar ya, kalau saja saya bisa pakai seragamnya Bapak yang namanya Bapak Listio Sigit, itu selesai urusannya. Saya tidak sampai akar-akarnya, saya tidak pandang bulu bro. Mau itu jenderal, anak jenderal sekalipun, ya saya tidak akan pandang bulu. Tentunya sebagai polisi, langkah di dalam pengusutan kasus sudah punya strateginya. Tetapi polisi yang seperti apa dulu di dalam mengusut kasus itu? Mbak Widya ini menegaskan seandainya dia menggunakan pakaian Pak Listio Sigit Prabowo, maka kasus ini dia akan menuntaskan dengan begitu cepat tanpa pandang bulu. Pernyataan ini menurut saya pernyataan yang seharusnya pernyataan yang sangat memalukan Pak Listio Sigit Prabowo. Maaf Pak, saya tidak mengkompor-kompori. Tetapi maksud dari setiap respon itu sangat menegaskan bagaimana kasus-kasus semacam ini jangan terbelit-belit atau susah untuk menyelesaikan itu. Mbak Widya menyampaikan itu menunjukkan dan seolah-olah dia sudah punya data yang sangat kuat dan valid tak terbantahkan. Di beberapa pihak lain sudah menantang dan juga meminta. Contohnya itu KDM. Meminta Mbak Widya untuk menyerahkan data-data itu untuk dibantu mengusut kasus seputar
Peggy Setiawan atau kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Terlepas dari semuanya itu, suara hati dari kita sebagai masyarakat. Kita hanya ingin penegakan hukum seadil-adilnya dan juga seterang-terangnya tanpa pandang bulu. Gue senang banget Peggy Setiawan akhirnya dibebaskan sesuai dengan keinginan kita. Bahkan gue pernah bilang kita nggak usah peduli dengan yang hal-hal lainnya. Fokus kita adalah Peggy dibebaskan kalau memang dia salah tangkap kan gitu ya. Tapi keluarnya Peggy kok ngucapinnya ke Pak Jokowi gitu. Maksud gue gak ada hubungannya dengan politik juga. Tapi kenapa lu malah terima kasih dengan Pak Jokowi? Harusnya terima kasihnya dengan Bapak mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji. Itu ya harusnya diajarin sama pengacaranya. Terima kasih beratnya itu kepada Bapak Susno Duaji dan seluruh influencer dan netizen di Indonesia ini. Lalu langkah berikutnya apa, Kak? Langkah berikutnya itu urusan pengacara. Gua kasih saran untuk orang-orang di sekitar Peggy Setiawan, Peggy itu biarin cooling down dulu. Jangan langsung dibisiki hal-hal yang terlalu frontal ke publik, apalagi ke sini dan situ, karena sampai dengan detik ini Polri masih belum mau menyatakan kalau mereka salah tangkap. Masih harus hati-hati, apalagi di Indonesia ini hati para netizen mudah dibolak-balikan dan golongan-golongan tertentu pasti punya cara untuk memperbaiki nama baiknya kembali gitu. Jangan semua digas, hati-hati, pelan-pelan. Jangan Peggy, kalau mau ya pengacaranya saja gitu loh ya. Pikir menarik juga di dalam beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Mbak Salsabella, guys. Dia menekankan dan memberitahukan bagaimana Peggy Setiawan itu perlu berterima kasih kepada orang-orang yang membantu di dalam menangani kasus Peggy tersebut, ya. Dan kenyataan dari apa yang dilakukan oleh Peggy, dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan malah berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan bagian ini dimaknai oleh Mbak Salsabella kurang diberitahu oleh ahli hukumnya bagaimana kepada siapa Peggy Setiawan perlu berterima kasih, ya. Poin-poin yang disampaikan oleh Mbak Salsabella itu bagaimana Peggy Setiawan perlu berterima kasih kepada contohnya Pak Aji Suseno kalau tidak salah, dan juga ya beberapa lainnya, dan termasuk netizen plus 62. Iya, hal itu kita tahu bahwa respon juga yang disampaikan oleh Pak Rasman Arif Nasution, dia justru tidak setuju ketika Peggy Setiawan itu diundang oleh beberapa TV-TV nasional, ya. Apakah memang ada maksud iri di dalam pernyataan itu, atau memang ada maksud untuk ingin menjaga Peggy Setiawan? Itu harus perlu kita tanya sendiri kepada Bang Rasman, ya guys. Sebelum video ini berakhir, saya ingin menyimpulkan beberapa sorotan penting bahwa kebenaran pasti akan menang. Walaupun kelihatannya itu jalannya begitu sangat-sangat sulit dan ruwet. Tetapi camkan ini. Mereka yang membela kebenaran akan mendapat buah yang manis. Demikian juga sebaliknya. Mereka yang mengatakan kesalahan menjadi sebuah kebenaran, mereka menegaskan kejahatan sebagai hal yang lumrah, mereka akan mendapat buahnya. Saya kira itu dalam video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mau pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.